Setelah berapa bulan menjadi seorang Romo, masih ada banyak pertanyaan yang kadang ditujukan kepada saya ya. Berapa umat, bahkan rekan-rekan dari Frater juga bertanya kepada saya, Romo, jadi pastor itu enak nggak sih? Ya. Ada yang tanya juga, Romo, jadi Romo itu susah enggak? Ya. Kalau saya tanya kepada Anda semua, jadi Romo itu susah enggak? Susah enggak Bapak Ibu? Susah? Susah ya. Enak enggak? Enak. Siapa yang bilang enak? Kalau bilang enak, mari kita tukeran ya. Iya. Ya, menjadi Romo itu memang tidak mudah, tapi juga bukan berarti tidak bisa dilalui ya. Kalau kita hanya melihat tugas ya, tugas Romo itu memberi sakramen ya. Ada 7 sakramen ya, tapi Romo itu cuma bisa memberikan 6 sakramen aja. Yaitu apa yang tidak bisa diberikan oleh Romo, yaitu sakramen imamat ya. Ada 7 sakramen, tapi Romo cuma bisa kasih 6. Yang satu yaitu sakramen imamat, hanya uskup yang boleh memberi. Sama juga dengan Bapak Ibu, ada 7 sakramen, tapi cuman boleh paling maksimal bisa berapa sakramen maksimal yang boleh Bapak Ibu terima? 6 ya. Jadi jangan mau semua diterima ya. 7-7-nya diterima itu juga nggak bisa ya. Sekali lagi, kalau kita melihat Romo melihat hanya tugas memberi sakramen perminyakan, membaptis ya, lalu misa di sana sini, kesannya mudah, semua orang pun bisa. Tetapi bagaimana menjadi seorang Romo yang sungguh-sungguh mencerminkan Kristus sebagai wakil Kristus, itu yang tidak mudah. Sama juga seperti Bapak Ibu, kalau menjadi orang tua, kalau sekedar mencari uang, memberi makan, menyediakan kepada anak-anaknya, itu hal yang mudah. Semua pun bisa. Romo kalau punya uang juga bisa angkat anak ya, kasih makan anak, mencolokkan anak, itu bisa. Tapi bagaimana menjadi orang tua yang seperti Kristus, itu yang tidak mudah. Jadi semua hal bisa kita lakukan, tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita ini menjadi serupa dengan Kristus? Jadi seperti saya, sudahkah saya ini menjadi Romo yang sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Yesus bagi umatnya? Dan juga seperti Anda yang berkeluarga atau anak-anak, sudahkah mencerminkan bahwa kita semua ini murid Kristus? Itu yang perlu kita terus perjuangkan dalam hidup. Dan bagaimana supaya kita ini bisa menjadi seperti Yesus? Dalam bacaan Injil hari ini, di dalam perayaan Kamis Putih ini, Yesus mengajarkan kita tentang pembasuhan kaki. Nanti setelah homili ada pembasuhan kaki. Mengapa pembasuhan kaki itu sangat penting dalam perayaan Kamis Putih, di mana pembasuhan kaki ini hanya ditemukan dalam Injil Yohanes ya. Di dalam Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas, kita tidak bisa menemukan cerita atau kisah Yesus membasuh kakinya. Hanya di dalam Injil Yohanes, Yohanes menceritakan bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya. Jadi mengapa pembasuhan kaki ini menjadi begitu penting? Ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama, yaitu membasuh kaki mengajarkan kita hal yang pertama untuk menjadi rendah hati ya. Kaki adalah bagian terendah dalam tubuh manusia, dan apabila seseorang ingin membasuh kaki, artinya dia perlu menunduk, perlu merendah dari orang yang ingin ia basuh, yang artinya bahwa sebagai manusia ini kita harus rendah hati. Itu kunci bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus. Yang kedua adalah pembasuhan kaki mengajarkan kita tentang pengampunan. Pada zaman Yesus, kaki mereka ini hanya menggunakan alas kaki, sendal yang tidak tertutup. Jadi orang-orang pada zaman Yesus, ketika mereka berjalan, kaki mereka mudah kotor, karena pada saat itu daerah Palestina adalah padang gurun. Jadi ketika berjalan itu banyak debunya ya. Beda dengan sekarang, nanti saya akan membasuh kaki 12 orang ya. Saya yakin kaki mereka ini sudah bersih ya.
pakai kaos kaki yang baru. Mungkin kalau bisa pedicure dulu tadi sebelum kesini ya. Iya, kaki mereka ini sudah bersih. Beda dengan zaman Yesus ya, kaki mereka kotor, yang artinya pembasuhan kaki ini membersihkan debu, membersihkan dosa. Ya, jadi dengan membasuh kaki berarti kita mau mengampuni kesalahan, kekurangan dan kotoran yang ada pada orang tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pelayanan. Ya, dimana ketiga hal tadi, rendah hati, lalu mau mengampuni, akhirnya membuat kita menjadi bisa melayani. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mengampuni, orang yang merciful, orang yang maha pengampun, itu yang bisa melayani. Kalau kita tidak bisa rendah hati, kita tidak mau mengampuni, kita akan sulit mengampuni. Mengapa? Sulit melayani, maaf. Mengapa? Karena hanya orang yang rendah hati itu bisa bilang cukup pada dirinya. Cukup bahwa dirinya sudah terberkati dan kini saatnya ia mau menjadi berkat. Hanya orang yang mau mengampuni yang bisa melayani. Karena melayani itu tidak mudah ya. Sekali lagi, melayani tidak mudah. Contohnya seperti menjadi romo ya. Kadang juga dirasani ya. Benar dirasani, salah lebih-lebih ya. Jadi tidak mudah, perlu saling mengampuni. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh melayani seperti Kristus yang membasuh kaki para rasulnya. Jadi semoga peringatan Kamis Putih ini mengajak kita untuk rendah hati, mau mengampuni dan melayani seperti Kristus. Sehingga kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan jangan berkecil hati dan jangan takut jika kita ini direndahkan, ditekan, dikucilkan, bahkan dianiaya. Kita banyak membaca bagaimana menjadi pengikut Kristus ini banyak mengalami penganiayaan, dihina, ditindas, dan sebagainya. Tapi jangan takut ya, seperti sebuah bola pantul, semakin ia ditekan ke bawah, semakin ia dipantulkan ke bawah dengan keras, maka pantulannya akan semakin tinggi. Yang artinya apabila kita ini direndahkan karena kita melayani Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan akan mengangkat kita tinggi sesuai dengan kemuliaannya. Jadi jangan takut, terus melayani, terus menjadi rendah hati dan saling memaafkan supaya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati.